beragam tema akan kita perbincangkan dalam program Bincang Spesial Star FM Inspiring Sound. Dari Jalan AM Sanghaji nomor 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM Inspiring Sound, Bincang Spesial hadir lagi pendengar Star FM di jam 2 sampai jam 3 sore nanti. Ada saya Widya Pradipta yang akan menemani Anda, dan tentu saja sesuai dengan informasi yang sudah kita sounding sebelumnya dan juga beberapa promo-promo. Well, hari ini Bincang Spesial bersama dengan KPU Bantul dan juga Bawaslu Bantul nih pendengar. Kita tahu bahwa pemilu 2024 ini tinggal sebentar lagi, dan bagaimana sejauh ini persiapan dari KPU dan juga Bawaslu Bantul. Kita tahu pasti banyak banget ini tugasnya ya, dan sekarang lagi banyak-banyaknya pekerjaan yang dilakukan baik dari KPU maupun juga Bawaslu. Kita sapa dulu yang sudah hadir di studio, Bapak Didi Joko Nugroho selaku Ketua KPU Kabupaten Bantul. Selamat siang Pak Didi. Selamat siang Mbak Widya, dan selamat siang pendengar para Star FM. Pendengar Star FM semuanya. Semoga semuanya sehat semuanya ya. Amin. Ini doa kita bersama sehat dulu gitu ya Pak ya. Oke, kalau sama Pak Didi saya sudah beberapa kali bukan bertemu sih, saya berkunjung ke Bantul juga gitu. ya. Ya, kemudian juga ada Ibu Harlina ini selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul. Selamat siang Bu Lina. Selamat siang Mbak Widya dan juga seluruh pendengar Star FM. Semoga senantiasa diberi kesehatan karena baru musim flu. Betul, lagi musim flu nih. Iya. Tapi meskipun begitu kita terus menjaga protokol kesehatan juga supaya tetap sehat gitu ya Pak Didi dan juga Bu Lina, karena sekarang lagi banyak banget pekerjaan yang dilakukan Pak Didi dan juga Bu Lina. Jadi ini tugasnya KPU dan juga Bawaslu ini sekarang lagi mungkin malah buat tidur aja susah ya Pak, atau cuman nggak pernah libur, pasti kurang. Pasti kurang. Sudah tanggalnya hitam semua. Sudah terlihat dari wajah Pak Didi dan juga Bu Lina. Kalau Anda ini sedang bergabung melalui streaming, jadi kelihatan ya bagaimana wajah-wajah yang semangatnya luar biasa karena persiapan yang memang sudah dilakukan sejak lama ya Pak ya. Nah ini ngomong-ngomong tentang pemilu 2024, ternyata masih banyak pendengar Star FM yang belum tahu sebenarnya kapan sih pemilu 2024 ini digelar gitu Pak Didi, monggo. Ya, terima kasih Mbak Widya. Jadi kalau kita membicarakan pemilu, kadang orang kan hanya tahu hari coblosannya saja ya, atau hari pemungutan suaranya saja. Padahal tahapan pemilu itu sudah dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Saya kira para pendengar semua juga sudah tahu dan sudah cukup masif ya di media kita bahwa pemilu 2024 itu akan dilaksanakan hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Nah, tahapannya sesuai dengan Undang-Undang 7 tahun 2017 itu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Artinya tahapan pemilu itu sudah dimulai sejak 14 Juni tahun 2022. Jadi hari ini sebenarnya sudah banyak tahapan yang kita lalui, baik oleh KPU maupun oleh Bawaslu gitu ya. Sudah banyak tahapan yang kita lalui. Jadi kalau memang kelihatannya wajah-wajahnya lelah itu ya memang sudah wajar gitu ya. Karena memang tahapan sudah berjalan. Hanya memang kemudian masyarakat taunya kalau sudah mendekati ya. Makanya kan kemudian kita perlu sosialisasi seperti ini. Jadi terima kasih sekali ya Star FM sudah mengadakan program seperti ini. Ini akan cukup bermanfaat bagi masyarakat kita bahwa pemilu itu memang panjang, persiapannya panjang. Pemilu itu kan ada penyelenggaranya, ada pesertanya, ada pemilihnya. Jadi paling nggak ada 3 itu. Kalau berbicara penyelenggara ya KPU dan Bawaslu. Ada lagi satu lembaga DKPP, tapi itu kan di nasional. Gitu. Nah, kita juga mempersiapkan atau melayani peserta. Nah, hari-hari ini atau bulan-bulan ini memang kita sedang melakukan yang namanya verifikasi partai politik. Ya, tentu itu tidak, meskipun kita sudah banyak sosialisasinya, sudah banyak kegiatan informasinya, mungkin masyarakat belum tahu bahwa kegiatan-kegiatan KPU dan Bawaslu ini masih berjalan secara intensif gitu ya. Makanya tadi saya katakan kita itu harinya hari hitam semuanya gitu ya, tanggalnya hitam semua. Karena Sabtu Minggu itu tetap masuk gitu tetap ya. Kerja ya Pak. Karena hari pemilu itu atau penyelenggaraan pemilu itu adalah hari kalender, bukan hari kerja.
hitungannya adalah hari kalender, sehingga semuanya sudah ditentukan oleh undang-undang atau oleh peraturan, sehingga kadang-kadang ya Sabtu Minggu pun kita tetap masuk seperti biasa begitu ya. Jadi itu sekilas gambarannya Mbak Widya. Oke. Nah, kalau pemilu serentak ini sendiri sebenarnya memilih siapa aja selain calon presiden dan juga wakil presiden, Pak? Karena kan mungkin banyak juga yang belum tahu. Ini kira-kira apakah sama seperti sebelumnya yang banyak sekali itu kita buka kertasnya aja udah bingung gitu ya, Pak ya misalnya. Nah, ini siapa saja yang kita pilih, Pak? Iya, jadi kalau untuk pemilu 2024 secara umum sama ya, karena tidak ada perubahan undang-undang. Yang kita pakai tetap Undang-Undang 7 tahun 2017 di mana di dalam undang-undang itu diatur pemilu serentak. Kita sudah mengalami pemilu serentak di tahun 2019 yang lalu. Dan 2024 ini gambarannya sama. Kita akan memilih 5 jenis pemilihan, mulai presiden, wakil presiden, kemudian DPR RI, kemudian DPD RI, kemudian DPRD provinsi gitu ya, sampai dengan DPRD kabupaten kota. Nah, yang spesial lagi nanti di 2024 ini atau 2024 besok ya. Kok ini kan kesannya sekarang jadi 2024 besok itu ada juga pemilihan kepala daerah gitu di tahun yang sama. Ya, meskipun tidak di bulan yang sama, tapi di tahun yang sama di bulan November 2024 nanti juga akan ada pemilihan kepala daerah serentak se-Indonesia Raya gitu ya. Kecuali kalau DIY ya, DIY kan gubernur tidak dipilih ya. Tapi 5 kabupaten kota yang lain, bupati wali kotanya juga akan dipilih melalui pemilihan langsung di bulan November. Nah, ini bedanya dengan 2019. Jadi 2024 nanti kita akan punya 2 hajat demokrasi besar. Yang pertama pemilu di bulan Februari, kemudian nanti di bulan November ada pemilihan kepala daerah. Oke. Gitu. Lumayan ya Pak ya jaraknya Februari sampai November. Kebayang ini bagaimana sibuknya riuhnya KPU dan pestanya demokrasi ini luar biasa nantinya ya. Ini dari KPU. Kalau dari Bawaslu sendiri Bu Herlina, sebelum tahapan pengawasan pemilu dimulai, pasti kan ada upaya-upaya yang dibangun, termasuk konsolidasi yang dibangun. Seperti apa nih Bu Herlina? Terima kasih Mbak Widya. Tadi sudah disampaikan banyak hal oleh Pak Ketua KPU. Tentunya apa yang menjadi tahapan tugas KPU seperti apa, Pak Didik lah yang punya domain untuk menjelaskan. Nah, ini dari Bawaslu ingin menyampaikan bahwa sebenarnya apa sih tugas Bawaslu kalau kita bicara ini adalah tahapan dan ini misalnya non tahapan. Karena banyak masyarakat yang mungkin menganggap bahwa di saat tidak ada tahapan itu penyelenggara pemilu sepertinya tidak bekerja kan seperti itu. Padahal sebenarnya hal yang menjadi anggapan seperti itu adalah sangat-sangat tidak benar dan salah. Karena dari Bawaslu sendiri pada saat kita belum memasuki tahapan, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Didik bahwa tahapan dimulai tanggal pertengahan Juni, kami Bawaslu Kabupaten Bantul sudah melakukan beberapa program kerja, terutama adalah untuk persiapan pengawasan tahapan pemilu 2024. Ada beberapa persiapan yang kita lakukan, diantaranya adalah persiapan dari sisi SDM itu sendiri. Dari sisi SDM yang ada di Bawaslu Kabupaten Bantul, tentunya kita harus meyakinkan bahwa kita siap atau ready untuk melakukan pengawasan dengan peningkatan kapasitas, dengan dilakukan BIMTEK, pelatihan-pelatihan, simulasi-simulasi yang berkaitan dengan apa yang menjadi ketugasan pengawas pemilu. Karena ketugasan pengawas pemilu itu tidak hanya sekedar melakukan pengawasan, tetapi juga melakukan proses penanganan pelanggaran maupun penyelesaian sengketa proses dalam setiap tahapan. Sehingga hal seperti itulah yang memang perlu SDM itu harus ada suatu BIMTEK atau simulasi khusus dalam melaksanakan kinerja, khususnya kinerja teknis untuk penanganan pelanggaran maupun penyelesaian sengketa. Kemudian persiapan kita yang lain di non tahapan, tentunya kita juga bagaimana bisa membangun koordinasi dan sinergitas kepada beberapa pihak, kepada stakeholder, termasuk juga dengan ormas dan juga dengan perguruan tinggi. Dan harapannya apa yang sudah kita bangun sinergitas dan koordinasi itulah akan ada tindak lanjut dengan
adanya nota kesepahaman, baik itu MOU maupun perjanjian kerjasama. Dan itulah yang sudah kita lakukan di Bawaslu Kabupaten Bantul. Sebelum non tahapan ini sudah ada beberapa pihak yang kita gandeng untuk kita lakukan kerjasama dengan menuangkan dalam legal formal, yaitu nota kesepahaman MOU maupun PKS. Kemudian tentunya kita juga mengisi program kerja di non tahapan ini dengan melakukan sosialisasi secara masif, karena sosialisasi yang kita lakukan ya sebagai antisipasi terhadap pelanggaran yang terjadi ataupun permohonan sengketa pada setiap tahapan. Mengapa kita sudah berani melakukan sosialisasi? Karena kami tetap mengacu kepada regulasi yang akan digunakan untuk pemilu 2024 itu kan masih menggunakan undang-undang yang sama dengan pelaksanaan pemilu 2019. Maka itulah yang kemudian kita akan sosialisasikan terlebih dahulu dari sisi undang-undangnya. Kemudian setelah memasuki tahapan, tentunya Bawaslu sudah sangat yakin dengan apa yang menjadi ketugasannya, yaitu untuk melakukan pengawasan tahapan itu sendiri. Dan tentunya apa yang menjadi strategi dari pengawas pemilu ini memang kita menggunakan berbagai metode. Metode yang digunakan kita salah satunya adalah dengan metode pengawasan langsung secara melekat. Wah, apa itu, Bu? Secara melekat ini ya kita mepeti Pak Didi selama melakukan proses kayak lem gitu ya, Bu? Ya, karena memang sebenarnya kan antara KPU dan Bawaslu ini kan memang satu rumpun dan satu keluarga, dan tentunya harus bisa bagaimana tetap membangun kekompakan, karena kita ini pada prinsipnya pada proses pelaksanaan pemilu itu tujuannya sama, untuk mensukseskan pelaksanaan pemilu itu secara asas penyelenggaraannya, yaitu asas luber jurdil kan, seperti itu, untuk menghasilkan pemimpin yang berintegritas. Itu sebenarnya sama, hanya bedanya ketugasan. Nah tentunya kita tidak perlu untuk ada gap bahwa ini Pak Didi adalah subjek dan ini yang melakukan pengawasan, tapi itu harus kita hilangkan, karena pada prinsipnya apapun yang kita lakukan dengan teman-teman KPU ini semata-mata adalah bagaimana kita bisa mengawal semua proses sudah sesuai dengan regulasi. Kemudian subjek hukum atau subjek pengawasan yang lain di luar teman-teman KPU tentunya ada partai politik, ada anggota partai politik, dan juga ada masyarakat pemilih, termasuk pihak-pihak yang diatur netralitasnya. Nah, itulah yang menjadi subjek kita dalam melakukan pengawasan pada masa tahapan ini. Meskipun kadang-kadang ada yang bertanya, kalau tahapan kayak gini kok Bawaslu mengawasi netralitas itu, terus apa yang diawasi kan, seperti itu? Karena kan ini belum kampanye, karena pemahaman masyarakat itu kan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang diatur netralitas itu kalau sudah tahapan kampanye. Padahal sebenarnya kan setiap tahapan itu ada potensi-potensi pelanggaran terkait dengan netralitas ini. Yaitu tadi Pak Didi sudah menyampaikan, saat ini teman-teman KPU melakukan pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan maupun kepengurusan, yang ini perbaikan ya Pak Didi kalau saat ini. Dan tentunya itulah yang menjadi fokus dari pengawas pemilu, bahwa di samping kita bicara yang teman-teman KPU melakukan pelaksanaan verfak, kita juga mengawasi apakah anggota partai politik yang didata oleh partai politik ini betul-betul mereka yang memang memenuhi syarat menjadi anggota partai. Karena kan ada beberapa pihak yang itu memang tidak diperbolehkan masuk menjadi anggota partai. Itu jelas ya fokus pertama. Kemudian di saat memang ada partai politik yang itu mencantumkan pihak-pihak yang diatur netralitasnya, kan otomatis itu harus oleh teman-teman KPU ya harus di TMS kan, karena memang tidak memenuhi syarat. Nah, kemudian bagaimana kalau semisal di dalam suatu proses verfak dan yang diatur netralitasnya ini pada saat dilakukan verfak mengakui sebagai anggota partai, padahal jelas mereka adalah pihak yang harus netral. Nah, itulah yang menjadi potensi pelanggaran undang-undang lainnya, meskipun di tahapan kampanye ini belum terpenuhi apa yang menjadi unsur materialnya, tetapi dari sisi undang-undang lainnya ini sudah bisa terpenuhi. Terus kemudian tentunya pada masa tahapan ini Bawaslu Kabupaten Bantul juga sudah ada pengawas pemilu kecamatan yang kita bentuk dan kita lantik pada tanggal 28 Oktober 2022, dan
saat itu juga setelah kita berikan pembekalan, maka kemudian pengawas pemilu kecamatan ini sudah mulai melakukan pengawasan khususnya yang tadi disampaikan Pak Didi untuk tahapan yang verifikasi faktual. Begitu Mbak Widya. Baik. Untuk progresnya nanti bisa dikembangkan dengan apa yang bisa dipertanyakan Mbak Widya pada kami. Nah, tadi ada tahapan-tahapan termasuk pendaftaran dan juga verifikasi calon peserta pemilu 2024 ya Pak Didi ya. Ada juga kemarin beberapa berita yang seperti di highlight gitu. Ada pencatutan nama-nama ternyata bukan gitu, tapi merasa dicatut namanya kayak gitu ya Pak Didi. Kalau di Bantul sendiri seperti apa Pak tahapan pendaftaran dan verifikasi calon peserta pemilu? Ya, jadi pendaftaran itu kan dilakukan di KPU Pusat ya. Jadi tanggal 1 sampai 14 Agustus itu KPU RI itu membuka pendaftaran untuk calon partai politik calon peserta pemilu. Jadi belum menjadi peserta pemilu. Nah, kemudian yang kedua, proses pendaftaran ini dan proses verifikasi ya, setelah mereka mendaftar kemudian dilakukan proses verifikasi. Nah, proses verifikasi ini dilakukan dengan metode online dengan aplikasi yang namanya SIPOL ya, Sistem Informasi Partai Politik. Dan itu diberlakukan secara nasional begitu. Nah, kemudian partai politik yang sudah mendaftar di KPU Pusat, kemudian dan sudah dilakukan pemeriksaan melalui SIPOL itu, kemudian KPU daerah seperti KPU Kabupaten Bantul itu didelegasikan atau diminta untuk membantu KPU RI untuk melakukan ada dua hal yang kemudian dilakukan. Pertama verifikasi administrasi, yang kedua verifikasi faktual. Nah, pada saat verifikasi administrasi ini kemudian kita lakukan penelitian apakah kemudian anggota ini kesesuaian ya. Jadi kita mengecek kesesuaian dokumen keanggotaan yang diunggah oleh partai politik itu. Dari SIPOL kita cek dengan KTP-nya, kita cek dengan KTA-nya. Nah, kemudian setelah itu selesai baru kemudian kita verifikasi faktual. Verifikasi faktual itu KPU melakukan pengecekan status keanggotaan. Apakah mereka benar mengakui sebagai anggota partai atau tidak. Ini yang sampai dengan hari ini di masing-masing KPU kabupaten kota termasuk di KPU Bantul kita sedang melakukan itu, namanya verifikasi faktual untuk perbaikan. Nah, yang konteks yang ditanyakan oleh Mbak Widya itu memang benar. Jadi KPU ini kan lembaga layanan ya. Salah satu yang kemudian kita buka layanannya, kita punya yang namanya Info Pemilu. Nah, nanti para pendengar semuanya bisa cek di infopemilu.kpu.go.id. Itu ada banyak layanan di situ. Salah satunya adalah layanan untuk mengecek apakah nama kita itu tercantum sebagai anggota partai atau tidak. Itu bisa online. Nah, nanti Mbak Widya pun bisa lah ya. Habis ini Pak. Nanti Mbak Widya nanti masuk anggota partai atau tidak gitu ya. Nah, itu cukup dengan memasukkan NIK ya. Jadi NIK dimasukkan, kemudian nanti dicek, diklik. Nanti kalau memang masuk maka kemudian tercantum si A ini masuk sebagai anggota partai. Nah, kalau memang yang bersangkutan itu bukan sebagai anggota partai, maka di infopemilu.kpu.go.id itu ada tanggapan masyarakat. Nah, silahkan nanti kalau merasa bahwa pendengar itu bukan merupakan anggota partai, isi saja di tanggapan masyarakat itu. Nanti tanggapan masyarakat itu akan terkoneksi dengan kami, dengan KPU daerah maupun dengan KPU RI. Nah, nanti KPU daerah yang kemudian akan melakukan mekanisme tindak lanjut dalam hal ini klarifikasi. Baik klarifikasi ke yang bersangkutan maupun klarifikasi ke partai yang memasukkan itu. Kalau memang benar-benar tidak mengakui sebagai anggota partai politik, maka nanti akan ada semacam surat yang harus diisi, kemudian nanti akan kita kirimkan ke KPU RI. Nah, proses penghapusannya memang harus melalui KPU RI karena KPU RI harus berkoordinasi dengan partai. Karena yang memasukkan itu adalah partai. Jadi KPU tidak kemudian bisa secepatnya untuk menghapus itu karena kita ada proses. Ada proses dari KPU daerah harus naik ke KPU RI, kemudian KPU RI berkoordinasi dengan partai politik yang memasukkan. Jadi itu saya kira hal-hal yang nanti saya kira masyarakat juga perlu mengetahui ini. Dan di infopemilu.kpu.go.id itu banyak hal, termasuk para pendengar juga bisa mengecek apakah
para pendengar ini sudah masuk sebagai sebagai daftar pemilih atau belum. Nanti bisa dicek juga. Jadi karena di situ ada sistem online yang bisa mengecek, misalnya Mbak Widya ini nanti tercatat di TPS mana, kemudian di kelurahan mana, itu muncul. Sekali lagi nanti dengan online. Oke. Kalau misalnya belum terdata, Pak, apa yang harus dilakukan? Ya, kalau belum terdata tentu ada 2 mekanisme ya. Mekanisme pertama tentu nanti bisa berkomunikasi dengan KPU setempat, atau yang kedua memang kalau ini kan proses pemutakhiran data pemilih untuk pemilu kan memang belum ya, belum berjalan. Nanti tentu akan ada proses aktif ya, proses aktif dari Pak KPU yang kemudian akan melakukan pemutakhiran data pemilih door to door lagi itu. Tapi itu masih nanti di tahun 2023, di kurang lebih sekitar bulan-bulan Mei Juni lah ya. Itu nanti baru ada proses pemutakhiran data pemilih begitu. Jadi nggak usah khawatir, yang penting dipastikan punya KTPL ya. Karena semuanya nanti basisnya adalah KTPL itu. Oke, termasuk juga mungkin di tahun 2024 sudah berusia 17 tahun gitu ya Pak ya, pemilih pemula. Ini misalnya juga masih bingung Pak, ini gimana besok ya cara memilihnya dan sebagainya. Oke, kita nanti akan bahas lagi terkait dengan pemilihan umum 2024 ini pendengar Star FM. Kita ajak Anda untuk ikutan berdiskusi, langsung aja sampaikan pertanyaan di line WA kita di 0818621013 atau juga bisa ditulis di kolom komentar di akun Instagram kami @starjogja_fm. Kita akan segera kembali. 101,3 Star FM, Inspiring Sound. Masih di Bincang Spesial pendengar Star FM bersama dengan KPU Kabupaten Bantul dan juga Bawaslu Kabupaten Bantul pendengar. Tadi sudah disinggung atau disampaikan banyak sekali informasi ya terkait dengan tahapan-tahapan pemilu. Kemudian saat ini KPU itu sedang punya hajat besar karena sedang memverifikasi itu tadi ya calon peserta pemilu 2024. Nah, untuk Bawaslu sendiri ini Bu Lina, yang menjadi konsen Bawaslu di tahun 2024 ini, pemilu 2024 ini apa? Mengingat kemarin juga pasti sudah punya banyak data ya Bu terkait dengan pemilu 2019. Terima kasih Mbak Widya. Jadi kalau kita bicara konsen, yang tadi saya sebut dan saya sampaikan, tugas Bawaslu yang kalau dirangkum secara keseluruhan itu kan ada 4 ya. Ada pengawasan, ada pencegahan, ada penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa proses. Ini sebenarnya itulah yang menjadi poin konsen kita dalam pelaksanaan ketugasan. Karena masing-masing ketugasan itu tentunya ada penerapan kinerja tersendiri. Mengapa kita menyampaikan terkait dengan pencegahan? Karena memang kita punya tujuan dari apa yang menjadi proses pengawasan ini tidak hanya semata-mata untuk bagaimana kita hanya mengawasi terus kemudian setelah mengawasi kita kalau itu ada pelanggaran kita akan diamkan, tidak. Tetapi pencegahan itulah yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Karena slogan Bawaslu saat ini kan memang setelah kita melakukan pengawasan maka pencegahan harus jalan. Jadi situlah nanti potensi pelanggaran maupun sengketa proses itu tidak terjadi, sehingga kan ada kesinambungan, ada keterkaitan terkait dengan apa yang menjadi kinerja dari Bawaslu. Nah tentunya untuk yang pencegahan inilah yang ini menjadi konsen kita yang pertama, karena nanti step by step seperti apa kalau kita bicara pencegahan yang menjadi tugas kewenangan Bawaslu. Yang nomor 1 yaitu tadi pencegahan itu ada sosialisasi kepada seluruh pihak, tidak hanya kepada calon peserta pemilu tetapi juga kepada stakeholder, kepada masyarakat pemilih, kepada ormas, toga dan lain sebagainya. Ini memang sasaran kita untuk kita lakukan sosialisasi, dan output yang nanti kita akan mintakan atau kita akan dapatkan adalah mereka paham terhadap apa yang menjadi regulasi yang berlaku dalam proses pemilu. Sehingga kalau mereka paham, otomatis mereka tidak menjadi subjek hukum yang akan melakukan pelanggaran. Karena apa? Tolok ukur keberhasilan pemilu berintegritas ini adalah pemahaman terhadap regulasi terhadap semua pihak. Kalau itu tidak ada pelanggaran, berarti kita bisa masuk kepada kategori pemilu yang berintegritas. Kemudian yang berikutnya tentu saja adalah konsen pengawasan. Konsen pengawasan ini ya itu tadi sudah saya sampaikan, setiap tahapan maupun sub tahapan. Karena kan ada tahapan yang sifatnya itu umum dan ada itu yang kemudian sub-subnya. Itu kita selalu ada untuk melakukan pengawasan dengan cara melekat
termasuk juga pengawasan yang tidak langsung, karena pengawasan langsung dan tidak langsung. Yang tidak langsung kita juga melakukan pencermatan data. Kalau tadi Pak Didi menyampaikan bahwa ini juga sudah masuk kepada irisan tahapan pemutakhiran data pemilih, maka disitulah nanti Bawaslu melakukan konsen pengawasan dengan pencermatan tidak langsung terkait dengan data-data yang berkaitan dengan data pemilih maupun daftar pemilih. Nah, kemudian tentunya konsen kita, di samping kita melakukan pengawasan dengan cara langsung dan tidak langsung itu, kita juga melakukan suatu konsen untuk bagaimana pengawas pemilu di semua jajaran tingkatan yang saat ini ada di pengawas pemilu kecamatan itu paham betul, tahu betul terhadap hasil pengawasan. Kalau memang itu dilakukan pencegahan ternyata ada dugaan pelanggaran, mau dikemanakan dan seperti apa nanti prosesnya kalau kita bicara penanganan pelanggaran. Disitulah kita baru konsen untuk memberikan BIMTEK secara detail kepada pengawas pemilu kecamatan dan jajarannya, termasuk kepada staf. Nah, dari apa yang menjadi materi kita itu tidak hanya sekedar mempelajari peraturan, tetapi juga kita akan praktekkan secara simulasi bagaimana membedah unsur pasal, menyusun kajian, bagaimana kemudian kita akan merekomendasikan seperti apa bedah pasalnya. Itulah yang kita baru lakukan untuk konsen dari sisi penanganan pelanggarannya. Kemudian sama dengan penyelesaian sengketa proses, kita juga menggunakan metode yang seperti itu untuk penyiapan SDM-nya. Termasuk yang sekarang ini juga sudah dilakukan konsennya ya di Sentra Gakumdu. Kita kan ada Sentra Gakumdu ya. Sentra Gakumdu ini adalah untuk melakukan proses penanganan pelanggaran khususnya pidana pemilu. Karena dalam setiap tahapan pemilu itu ternyata kan ada pasal-pasal yang mengarah kepada dugaan pelanggaran pidana. Sehingga Sentra Gakumdu itu harus sudah ada sejak tahapan itu juga sudah muncul kan, seperti itulah. Kemudian kita saat ini baru konsen dengan bagaimana kita melakukan pembedahan unsur pasal khusus pidana, supaya nanti kalau semisal pencegahan tidak diindahkan atau memang tidak ditaati, ternyata kemudian ada pelanggaran pidana, maka disitulah kita sudah siap untuk melakukan proses dari sisi penanganan pelanggaran pidana pemilu. Itu konsen dari Bawaslu, Mbak. Jadi 4 ini memang menjadi konsen kita, dan terkait dengan penerapannya tentunya adalah sangat luas karena masing-masing komisioner itu kan membidangi Kordip, dan Kordip itulah yang kemudian mengembangkan apa yang menjadi program kerja masing-masing. Begitu Mbak Widya. Banyak ya konsennya. Wah, ya, ada 4 tadi, tapi kalau dijabarkan itu luar biasa ya tugasnya. Termasuk juga KPU ya. Ini ada pertanyaan dari Pak David. Mengingat kemarin ini petugas banyak yang tumbang. Nah, kira-kira ada kebijakan khusus nggak KPU Bantul supaya petugas tidak tumbang saat tugas seperti pemilu sebelumnya? Ya, terima kasih Pak David ya. Memang pengalaman pemilu serentak 2019 banyak hal yang salah satunya adalah terkait dengan banyak penyelenggara kita yang ada yang sakit, ada yang kemudian meninggal begitu. Nah, tentu ini menjadi evaluasi besar dan ini menjadi evaluasi secara nasional begitu. Pasca pemilu 2019 itu sudah ada penelitian secara ilmiah yang dilakukan oleh beberapa fakultas yang ada di UGM, termasuk salah satunya Fakultas Kedokteran. Nah, salah satu yang kemudian menjadi rekomendasi adalah bahwa banyak penyelenggara yang kemudian sakit dan meninggal itu punya penyakit komorbid. Banyak punya penyakit komorbid. Nah, ini yang kemudian saat ini sebenarnya tidak hanya untuk pemilu 2024 saja, tapi untuk pilkada atau pemilihan kepala daerah 2020 kemarin sudah mulai dilakukan beberapa perbaikan. Nah, secara konkret yang sudah dilakukan dan akan dilakukan secara terus-menerus oleh KPU adalah melakukan screening secara ketat ya terkait dengan kondisi kesehatan para penyelenggara kita. Misalnya hari-hari ini, Mbak, hari-hari ini kan mulai tanggal 20 sampai 29 November ini kan ada pendaftaran PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan, ya. Nah, itu salah satu syaratnya adalah surat keterangan sehat dengan melampirkan 3 pemeriksaan. Pertama gula darah, yang kedua kolesterol, dan yang ketiga tekanan darah. Itu pemilu-pemilu sebelumnya tidak ada. Tidak ada. Ya, ini hal yang baru. Karena apa? Ya, ini kan sebenarnya
potensi untuk masuknya penyakit-penyakit tindak lanjut dari ini 3 hal ini kan banyak penyakit turunannya. Ada yang jantung, ada hipertensi, ada diabetes, macam-macam. Dan ternyata memang dari studi ilmiah Fakultas Kedokteran dan beberapa fakultas di UGM memang itu yang kemudian menjadi trigger, trigger untuk kemudian sakit ya. Meskipun tentu ada banyak faktor ya, tapi triggernya salah satunya itu. Nah, itu dari salah satu screening bahwa kita melakukan screening dari sisi kesehatan. Hal lain yang sudah coba kita, ini secara nasional ya, saya berbicara nasional karena pemilu ini kan sifatnya nasional. KPU Bantul hanya menjadi bagian kecil saja. Hal yang kemudian sudah dilakukan adalah upaya untuk kemudian menyederhanakan sistem yang ada di TPS begitu. Konkret yang kita temui bahwa memang ada banyak formulir ya, ada banyak formulir di TPS yang diisi oleh penyelenggara kita. Nah, tentu KPU dalam hal ini KPU RI tentu nanti sudah mengarah pada sistem berbasis aplikasi juga nanti untuk mekanisme proses penghitungan. Nah, ini bagian yang kemudian sedang diupayakan oleh KPU RI tentu, dan kemarin sebenarnya di Pilkada 2020 sudah sistem itu sudah diuji coba yang namanya Sirekap ya, sistem informasi rekapitulasi suara. Nah, harapannya tentu nanti sistem ini bisa dikembangkan, disempurnakan sehingga di pemilu 2024 itu bisa dijalankan. Kalau itu berjalan dengan baik, itu akan sangat membantu tugas-tugas, terutama yang kita pikirkan adalah teman-teman KPPS, yang itu adalah paling ujung ya. Paling ujung tombak ya, bukan ujung tombok loh ya Mbak. Jangan sampai tombok. Jangan sampai tombok kan. Tapi ujung tombak dari proses penyelenggaraan pemilu itu kan KPPS. Jadi ya harapannya disitulah nanti KPPS ini yang benar-benar akan kita perhatikan. Ya. Oke, ada evaluasi akhirnya dan dicantumkanlah syarat-syarat. Jadi jangan kaget ketika ingin menjadi anggota PPK. Loh, ada syarat ini ternyata ya. Dan ada satu lagi untuk KPPS ya. KPPS itu ada syarat, bahasanya diutamakan ya. Diutamakan di bawah 55 tahun. Oke. Untuk KPPS ya. Itu syarat yang baru juga, norma yang baru ya. Norma yang baru diutamakan di bawah 55 tahun. Hal ini tentu bagian dari evaluasi juga dari pemilu serentak 2019 yang lalu. Oke, begitu, Mbak. Siap. Sudah banyak yang dievaluasi, akhirnya ada kebijakan baru juga termasuk itu tadi. Jadi kita harapkan semoga tidak ada ya Pak ya, anggota atau penyelenggara yang sakit atau meninggal dunia karena kelelahan nih menjadi penyelenggara pemilu. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, terima kasih. Apa program untuk menjaring pemilih pemula? Nah, ini juga pasti jadi concernnya Pak Didi juga gitu ya. Kita tahu bahwa 2019 kemudian ke 2024 pasti banyak data yang baru ya Pak ya. Potensi. Nah, ini bagaimana nih Pak potensinya untuk menjaring pemilih pemula? Iya, terima kasih. Ini pertanyaannya bagus sekali. Iya. Jadi memang potensi pemilih pemula ini cukup besar ya. Dan KPU Bantul, saya kira juga Bawaslu gitu ya, menaruh perhatian besar ya terhadap pemilih pemula ini. Hal yang konkret yang sudah kita lakukan itu kita ada kegiatan yang namanya pemilihan ketua OSIS. Pemilihan ketua OSIS dan itu serentak se-Kabupaten Bantul. Kemarin belum lama bulan November awal kita melantik ya, sebenarnya Pak Bupati pada saat itu kita kerjasama dengan pemerintah kabupaten untuk melantik ketua OSIS hasil pemilu serentak. Jadi Mbak Widya dan para pendengar, KPU Bantul ini sudah punya kegiatan yang namanya pemilihan ketua OSIS serentak, dan itu sudah dimulai kalau pemilosnya sejak 2011. Dan itu luar biasa potensi pemilih pemulanya. Kemarin kalau yang kita catat ada sekitar 60.000 siswa. Wah, mulai dari ya, banyak itu jenjang SMK, SMA, MA sampai dengan pra pemilih pemula itu sudah kita garap, anak-anak SMP dan MTS. Itu sudah kita kenalkan dengan proses tahapan-tahapan pemilu, Mbak Widya. Jadi anak-anak ini, pemilos ini memang kita setting atau kita bangun tahapannya seperti pemilu. Jadi ada pemutakhiran data pemilih, ada pencalonan, ada kampanye, ada pemungutan penghitungan suara, sampai ada penetapan calon terpilih. Jadi tahapannya itu persis sama dengan pemilu.
Nah, ternyata punya dampak positif. Ya, dampak positifnya ternyata di pemilu 2019 kemarin banyak yang kita temui penyelenggara itu yang masih anak-anak muda, dan ternyata memang ketika mereka kita tanya, ya mereka juga punya pengalaman di sekolah menjadi panitia pemilos. Jadi saya kira pemilos ini miniatur demokrasi. Yeah. Miniatur demokrasi, investasi demokrasi ala KPU Bantul lah ya. Investasi demokrasi ala Bantul untuk menyiapkan pemilih-pemilih pemula, sehingga mereka siap tidak hanya sebagai pemilih, tapi mereka siap juga sebagai penyelenggara. Dan ketika mereka menjadi kandidat calon ketua OSIS, mereka menjadi kandidat yang berintegritas ya. Karena apa? Karena mereka siap kalah siap menang gitu. Dan tidak ada politik uang gitu ya di pemilu itu. Jadi pembelajaran demokrasinya sangat mengena gitu. Kita harapkan ya teman-teman pemilih pemula, hasil pemilos ini bisa menjadi generasi-generasi baru yang memperbaiki proses demokrasi, meskipun hanya di lingkup Bantul ya, tapi kita berharap itu menjadi inspirasi bagi kabupaten kota yang lain. Yes, tentu aja Pak, ini luar biasa juga ya, menjaring pemilih pemula dengan kegiatan yang memang sangat dekat, yaitu pemilihan ketua OSIS ya kan Pak. Kita tahu kalau pemilihan ketua OSIS tuh seperti apa dulu. Ditunjuk mungkin dulu. Ditunjuk dulu ya, karena waduh jadi ketua OSIS tuh kayak gimana gitu. Jadi memang sekarang anak-anak muda, adik-adik kita nih sudah sangat ini ya Pak, sudah sangat semangatnya luar biasa. Kemudian menunjukkan sikap demokratis yang juga bagus juga gitu ya Pak ya. Kita harapkan nantinya juga adik-adik ini bisa menjadi penyelenggara atau juga bahkan bisa menjadi calonnya nih nanti ketika besar ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya juga terima kasih di 5858 untuk mengurangi polarisasi di masyarakat khususnya di Bantul, apa upaya dari KPU Kabupaten Bantul? Iya, kebetulan kita punya program juga dengan Kesbangpol ya Bu Lina ya. Kita Kesbangpol itu ada dialog politik ya. Ada dialog politik, kita kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Bantul. Tentu pesan-pesan yang kita sampaikan itu adalah pesan-pesan bahwa pertama tentu berbeda pilihan itu hal yang biasa. Iya kan, dalam sebuah proses demokrasi. Tapi kemudian perbedaan pilihan itu jangan kemudian menjadi muara konflik yang berkepanjangan. Itu selalu kita pesankan ya. Kita selalu pesankan ke masyarakat, dan dialog politik itu sangat intensif ya, baik itu KPU maupun Bawaslu ke desa-desa gitu ya. Kita sampai ke bawah begitu ya. Tentu pengalaman polarisasi 2019 kita tidak ingin ulang lagi begitu ya. Sehingga kita mulai dari kelurahan-kelurahan itu selalu kita sampaikan bahwa perbedaan pilihan itu biasa, tapi ya setelah dari coblosan itu seharusnya semuanya selesai gitu. Jangan kemudian dibawa di masyarakat kembali rapat RT gitu kan, di arisan-arisan gitu ya, pengajian sampai itu jangan sampai lah. Jadi namanya perbedaan itu biasa, tapi namanya demokrasi ya, kalah menang itu biasa. Tapi tentu mungkin awalnya sakit ya, tapi itu kan proses ya. Kemudian bagaimana kemudian bisa berproses kembali untuk kembali membangun bersama-sama. Nah ini selalu kita sampaikan. Jadi demokrasi itu dalam hal kalah menang biasa, perbedaan itu biasa, tapi kemudian harus membangun kebersamaan. Itu kita sampaikan ke masyarakat ya. Kemudian tentu yang kedua yang selalu kita sampaikan bahwa politik itu memang pemilu itu kontestasi, arena konflik ya, tapi konflik yang dilembagakan. Ya, sehingga dengan pemilu itu seharusnya menjadi sarana integrasi, bukan kemudian sarana disintegrasi. Nah, ini kan kadang-kadang kita salah persepsi ke situ kan. Harusnya pemilu itu menjadi sarana integrasi, ya, tidak menjadi disintegrasi. Nah, harapan kita selalu itu kita sampaikan bagaimana para tokoh-tokoh ini, ya, terutama kalau di Bantul ya para tokoh-tokoh partai politik di Bantul untuk kemudian menjadi ruang pemilu itu, bagaimana menjadi ruang untuk integrasi masyarakat kita. Itu selalu kita sampaikan. Paling enggak melalui dialog-dialog politik itu kita sudah berjalan, Mbak. Yes, jangan sampai hanya karena pilihan yang beda terus jadi dendam gitu ya Pak ya. Dibawa kemana-mana terus. Nah, kalau untuk Bawaslu sendiri, apakah ada keterlibatan untuk masyarakat akhirnya mengawasi Bu jalannya pemilu 2024 nanti? Matur nuwun Mbak Widya. Sebelum saya menjawab itu tentunya saya akan menyambung dulu dengan yang tadi disampaikan Pak Didik ya. Siap. Untuk
Kalau Pak Didik bagaimana menjaring pemilih pemula dari sisi KPU, kita bagaimana menjaring pemilih-pemilih dari sisi Bawaslu, karena ini nanti juga ada kaitannya dengan nanti yang akan saya jawab keterlibatan masyarakat. Nah, untuk Bawaslu sendiri tadi juga sudah saya sampaikan dari masing-masing konsen itu kan ada yang di pencegahan itu. Tentunya salah satu hal yang kemarin sudah kita lakukan adalah bagaimana kita menggandeng khususnya adalah pemilih pemula ini untuk kita berikan sosialisasi dalam rangka memberikan pemahaman bahwa pemilih pemula ini nanti akan kita minta perannya untuk menjadi pengawas partisipatif. Dan setidaknya setelah menjadi pengawas partisipatif tentunya akan ikut mensosialisasikan apa yang menjadi ketugasan dari pengawas pemilu, termasuk tentang regulasi pasal larangan dan juga sanksi yang bisa di-breakdown kepada keluarga terdekat ataupun kepada masyarakat di wilayah sekitarnya. Kemudian kita juga dari pemilih pemula itu berharap bahwa mereka menjadi pemilih yang berintegritas. Arti pemilih berintegritas ini tidak hanya pemilih itu datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya, tetapi juga mereka itu tahu, cerdas terhadap apa yang menjadi tujuan mereka datang ke TPS. Karena jangan sampai juga pemilih pemula ini bisa dipengaruhi dengan apa yang dinamakan kepentingan kelompok tertentu, sehingga nanti mereka akan menggunakan hal-hal yang itu sebenarnya tidak diperbolehkan atau sudah diatur di dalam regulasi, itu memang dilarang. Seperti contoh misal menerima suatu proses dengan praktek politik uang untuk memilih calon tertentu, sehingga hanya dengan diiming-imingi uang berapa puluh ribu atau mungkin 100.000, mereka kemudian berbondong-bondong ke TPS karena hanya itu yang menjadi tujuannya, bahwa nanti setelah milih akan mendapatkan uang. Tetapi tidak itu, kemudian Bawaslu hadir untuk menggandeng pemilih pemula agar mereka ini menjadi pionir di masyarakat, supaya nanti ada di garda terdepan untuk melawan dan menolak politik uang. Itu konsen kita untuk pemilih pemula. Kemudian terkait dengan sedikit saya singgung yang Pak Ketua KPU Pak Didik menyampaikan bahwa saat ini memang sudah proses pembentukan badan ad hoc PPK dan PPS yang tadi juga disampaikan antisipasinya seperti apa supaya nanti tidak berjatuhan korban seperti yang 2019. Maka disitulah memang pengawas pemilu juga punya ketugasan untuk melakukan pengawasan pada proses pembentukan badan ad hoc yang saat ini dilakukan oleh teman-teman KPU, dan itu jelas diatur di samping di Undang-Undang 7 2017 juga di Perbawaslu 5 2022, khususnya di pasal 5 ayat 3. Di situ memang kita diberi amanah untuk melakukan pengawasan pembentukan badan ad hoc ini. Nah, tujuan pengawasan kita tentunya ya tadi menindaklanjuti yang tadi juga disampaikan Pak Didi, ada syarat-syarat yang tadi harus menyertakan surat keterangan dokter pun dan detail, tidak hanya kalau kemarin mungkin hanya cukup surat keterangan sehat Pak ya Pak ya, tapi saat ini harus ada hasil gula darah sama kolesterol itu yang sehat, dan juga tensi mungkin ya Pak ya. Nah, tentu itulah yang akan kita kawal untuk bagaimana nanti ke depan apa yang menjadi evaluasi kemarin pada saat pemilu 2019 terkait dengan ada beberapa yang itu menjadi korban terhadap proses yang memang membutuhkan suatu tenaga pikiran yang terforsir, maka itu tidak terjadi, itu adalah ikhtiar. Nah, kemudian terkait dengan apa yang tadi ditanyakan Mbak Widya, sampai sejauh mana misalnya Bawaslu untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan, ya itulah termasuk salah satu konsen di Kordi pencegahan, bahwa kita memang salah satu kewajiban Bawaslu, karena ini memang di Undang-Undang 7 kan memang diatur ya, pada pasal 448 ini kan memang untuk peran serta masyarakat dalam suatu proses pemilu, termasuk di dalamnya adalah pengawasan, ini harus ada. Karena yang namanya proses pelaksanaan pemilu ini tidak hanya dibebankan kepada penyelenggara pemilu, dalam hal ini adalah KPU dan Bawaslu, tetapi justru aktor utama itu kan masyarakat pemilih. Sehingga masyarakat pemilih yang harus merasa handar beni atau merasa bertanggung jawab bahwa mereka lah yang nanti akan menjadi penentu akhir untuk bagaimana proses pemilu itu akan dilaksanakan. Kalau kita bicara pemilu yang demokratis dan berintegritas, ya masyarakat lah yang nanti akan menentukan. Apabila ada suatu proses yang itu mengarah kepada kepentingan tertentu dari sisi peserta pemilu yang ingin mempengaruhi dengan cara yang tidak benar, di saat masyarakatnya, peran masyarakat itu sudah ada di situ untuk kontrol, maka tidak akan pernah terjadi apa yang dinamakan terutama adalah politik uang. Nah, itulah Mbak, ada satu PR kalau kita bicara
kualitas demokrasi yang seperti apa yang harus kita harapkan, ya disitulah nanti masyarakat harus menjawabnya. Begitu Mbak Lydia. Betul, karena suara kita tidak bisa dibeli dengan uang gitu ya. Kita harus jadi pemilih yang berintegritas. Terakhir ini harapan dan juga pesan kepada pendengar Star FM untuk kita besok di pemilu 2024, Pak Didi, monggo. Baik, terima kasih Mbak Widya. Jadi tahapan pemilu itu ada 11 tahapan. Tentu salah satu kunci kesuksesan adalah partisipasi masyarakat. Sehingga pada kesempatan yang baik ini saya mengajak kepada masyarakat dan para pendengar semuanya, dimanapun Anda berada, gitu, untuk berpartisipasi berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan yang dilaksanakan oleh KPU, begitu ya. Karena salah satu kunci sukses sekali lagi itu adalah partisipasi. Demokrasi itu tidak akan berjalan tanpa ada partisipasi. Sehingga partisipasi ini menjadi kunci kesuksesan penyelenggaraan pemilu. Saya kira itu saja. Oke. Terima kasih Pak Didi selaku Ketua KPU Kabupaten Bantul, juga Ibu Harlina Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul. Siap. Kita harapkan semoga pesta demokrasi ini berjalan dengan lancar ya, tidak ada satu halangan. Pokoknya jangan lupa pendengar Star FM untuk mencoblos memilih ya kan di tanggal 14 Februari 2024. Sekali lagi marilah kita menjadi pemilih yang berintegritas karena suara kita tidak bisa dibeli dengan uang. Saya Widya Pradipta pamit undur diri, sampai jumpa. Yang ditunggu-tunggu datang nih. Semoga dapat ikan besar. Mendingan menepi dulu. Bahaya tahu. Halah, santai aja. Ini kan satu jalur, jadi aman. Halo, selamat pagi. Penggunaan telepon genggam menjadi salah satu penyebab hilangnya konsentrasi dan faktor utama terjadinya kecelakaan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 283 menyebutkan pidana kurungan paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp750.000 untuk mereka yang menggunakan ponsel saat mengendarai mobil. Hindari pemakaian telepon genggam saat berkendara. 101,3 Star FM, Inspiring Sound. Weh, Yogyakarta ini memang keren sekali ya. Baru tahu. Makanya aku bangga sekali logatku medok supaya kelihatan Jogja banget. Betul, sayang banyak orang yang tidak paham. Kebanyakan dari mereka hanya sibuk selfie. Padahal setiap situs di Yogyakarta ini ada filosofi yang mendalam loh. Yogyakarta memiliki tata kota filosofis yang diciptakan oleh Pangeran Mangkubumi atau Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1. Area tersebut meliputi kawasan sumbu filosofi yang membentang mulai dari Panggung Krapia, Keraton, Tugu, dengan makna nilai filosofi tentang siklus kehidupan manusia atau Sangkan Paraning Dumadi, serta kehidupan harmonis yang ideal atau Hamemayu Hayuning Bawono. Dengerin musik terbaik sekaligus menyimak informasi terkini bisa di mana saja. Bisa banget, perkembangan zaman membuat Anda bisa mendengarkan siaran Star FM dimanapun dan kapanpun. Gunakan smartphone ataupun perangkat komputer Anda untuk menyimak siaran streaming Star FM. Kunjungi situs kami starjogja.com untuk menikmati streaming audio dan juga live video streaming siaran Star FM. Dengarkan juga siaran kami melalui www.jogjastreamers.com. Anda juga bisa bergabung dan berinteraksi di WhatsApp 0818 621013 atau tulis pesan di kolom Instagram @starjogjafm.
Dimanapun dan kapanpun, jadilah bagian dari siaran Star FM. Inspiring music, inspiring information, and inspiring sound. Beragam tema akan kita perbincangkan dalam program Bincang Spesial Star FM Inspiring Sound. Dari Jalan AM Sangaji nomor 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM Inspiring Sound, Bincang Spesial hadir lagi pendengar Star FM di jam 2 sampai jam 3 sore nanti. Ada saya Widya Pradipta yang akan menemani Anda, dan tentu saja sesuai dengan informasi yang sudah kita sounding sebelumnya dan juga beberapa promo-promo. Wah, hari ini Bincang Spesial bersama dengan KPU Bantul dan juga Bawaslu Bantul nih pendengar. Kita tahu bahwa pemilu 2024 ini tinggal sebentar lagi, dan bagaimana sejauh ini persiapan dari KPU dan juga Bawaslu Bantul. Kita tahu pasti banyak banget ini tugasnya ya, dan sekarang lagi banyak-banyaknya pekerjaan yang dilakukan baik dari KPU maupun juga Bawaslu. Kita sapa dulu yang sudah hadir di studio, Bapak Didi Joko Nugroho selaku Ketua KPU Kabupaten Bantul. Selamat siang Pak Didi. Selamat siang Mbak Widya, dan selamat siang pendengar para Star FM. pendengar Star FM semuanya. Semoga semuanya sehat semuanya ya. Amin. Ini doa kita bersama sehat dulu gitu ya Pak ya. Oke, kalau sama Pak Didi saya sudah beberapa kali bertemu sih. Saya berkunjung ke Bantul juga gitu. ya. Ya, kemudian juga ada Ibu Harlina ini selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul. Selamat siang Bu Lina. Selamat siang Mbak Widya dan juga seluruh pendengar Star FM. Semoga senantiasa beri kesehatan karena baru musim flu. Betul, lagi musim flu nih. Iya. Tapi meskipun begitu kita terus menjaga protokol kesehatan juga supaya tetap sehat gitu ya Pak Didi dan juga Bu Lina, karena sekarang lagi banyak banget pekerjaan yang dilakukan Pak Didi dan juga Bu Lina. Jadi ini tugasnya KPU dan juga Bawaslu ini sekarang lagi mungkin malah buat tidur aja susah ya Pak, atau cuman nggak pernah libur pasti kurang. Pasti kurang. Sudah tanggalnya hitam semua. Sudah terlihat dari wajah Pak Didi dan juga Bu Lina. Kalau Anda ini sedang bergabung melalui streaming, jadi kelihatan ya bagaimana wajah-wajah yang semangatnya luar biasa karena persiapan yang memang sudah dilakukan sejak lama ya Pak ya. Nah ini ngomong-ngomong tentang pemilu 2024, ternyata masih banyak pendengar Star FM yang belum tahu sebenarnya kapan sih pemilu 2024 ini digelar gitu Pak Didi, monggo. Ya, terima kasih Mbak Widya. Jadi kalau kita membicarakan pemilu, kadang orang kan hanya tahu hari coblosannya saja ya, atau hari pemungutan suaranya saja. Padahal tahapan pemilu itu sudah dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Saya kira para pendengar semua juga sudah tahu dan sudah cukup masif ya di media kita bahwa pemilu 2024 itu akan dilaksanakan hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Nah, tahapannya sesuai dengan Undang-Undang 7 tahun 2017 itu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Artinya tahapan pemilu itu sudah dimulai sejak 14 Juni tahun 2022. Jadi hari ini sebenarnya sudah banyak tahapan yang kita lalui, baik oleh KPU maupun oleh Bawaslu gitu ya. Sudah banyak tahapan yang kita lalui. Jadi kalau memang kelihatannya wajah-wajahnya lelah itu ya memang sudah wajar gitu ya. Karena memang tahapan sudah berjalan. Hanya memang kemudian masyarakat taunya kalau sudah mendekati ya. Makanya kan kemudian kita perlu sosialisasi seperti ini. Jadi terima kasih sekali ya Star FM sudah mengadakan program seperti ini. Ini akan cukup bermanfaat bagi masyarakat kita bahwa pemilu itu memang panjang, persiapannya panjang. Pemilu itu kan ada penyelenggaranya, ada pesertanya, ada pemilihnya. Jadi paling nggak ada 3 itu. Kalau berbicara penyelenggara ya KPU dan Bawaslu. Betul. Ada lagi satu lembaga DKPP, tapi itu kan di nasional. Gitu. Nah, kita juga mempersiapkan atau melayani peserta. Nah, hari-hari ini atau bulan-bulan ini memang kita sedang melakukan yang namanya verifikasi partai politik. Ya, tentu itu tidak, meskipun kita sudah banyak sosialisasinya, sudah banyak kegiatan informasinya, mungkin masyarakat belum tahu bahwa kegiatan-kegiatan KPU dan Bawaslu ini masih berjalan secara intensif gitu ya. Makanya tadi saya katakan kita itu harinya hari
hitam semuanya gitu ya, tanggalnya hitam semua karena Sabtu Minggu itu tetap masuk gitu tetap ya. Kerja ya, Pak, karena ya? hari pemilu itu atau penyelenggaraan pemilu itu adalah hari kalender, bukan hari kerja. Hitungannya adalah hari kalender, sehingga semuanya sudah ditentukan oleh undang-undang atau oleh peraturan, sehingga kadang-kadang ya Sabtu Minggu pun kita tetap masuk seperti biasa begitu ya. Jadi itu sekilas gambarannya Mbak Widya. Oke. Nah, kalau pemilu serentak ini sendiri sebenarnya memilih siapa aja selain calon presiden dan juga wakil presiden, Pak? Karena kan mungkin banyak juga yang belum tahu. Ini kira-kira apakah sama seperti sebelumnya yang banyak sekali itu kita buka kertasnya aja udah bingung gitu ya, Pak ya misalnya. Nah, ini siapa saja yang kita pilih, Pak? Iya, jadi kalau untuk pemilu 2024 secara umum sama ya, karena tidak ada perubahan undang-undang. Yang kita pakai tetap Undang-Undang 7 tahun 2017 di mana di dalam undang-undang itu diatur pemilu serentak. Kita sudah mengalami pemilu serentak di tahun 2019 yang lalu. Dan 2024 ini gambarannya sama. Kita akan memilih 5 jenis pemilihan, mulai presiden, wakil presiden, kemudian DPR RI, kemudian DPD RI, kemudian DPRD provinsi gitu ya, sampai dengan DPRD kabupaten kota. Nah, yang spesial lagi nanti di 2024 ini atau 2024 besok ya, kok ini kan kesannya sekarang jadi 2024 besok itu ada juga pemilihan kepala daerah gitu di tahun yang sama ya, meskipun tidak di bulan yang sama, tapi di tahun yang sama di bulan November 2024 nanti juga akan ada pemilihan kepala daerah serentak se-Indonesia Raya gitu ya, kecuali kalau DIY ya, DIY kan gubernur tidak dipilih ya. Tapi 5 kabupaten kota yang lain, bupati wali kotanya juga akan dipilih melalui pemilihan langsung di bulan November. Nah, ini bedanya dengan 2019. Jadi 2024 nanti kita akan punya 2 hajat demokrasi besar. Yang pertama pemilu di bulan Februari, kemudian nanti di bulan November ada pemilihan kepala daerah. Oke. Gitu. Lumayan ya, Pak ya, jaraknya Februari sampai November. Kebayang ini bagaimana sibuknya KPU, riuhnya KPU dan pestanya demokrasi ini luar biasa nantinya ya. Ini dari KPU. Kalau dari Bawaslu sendiri, Bu Harlina, sebelum tahapan pengawasan pemilu dimulai, pasti kan ada upaya-upaya yang dibangun, termasuk konsolidasi yang dibangun. Seperti apa nih, Bu Harlina? Terima kasih Mbak Widya. Tadi sudah disampaikan banyak hal oleh Pak Ketua KPU. Tentunya apa yang menjadi tahapan tugas KPU seperti apa, Pak Didik lah yang punya domain untuk menjelaskan. Nah, ini dari Bawaslu ingin menyampaikan bahwa sebenarnya apa sih tugas Bawaslu kalau kita bicara ini adalah tahapan dan ini misalnya non tahapan. Karena banyak masyarakat yang mungkin menganggap bahwa di saat tidak ada tahapan itu penyelenggara pemilu sepertinya tidak bekerja kan seperti itu. Padahal sebenarnya hal yang menjadi anggapan seperti itu adalah sangat-sangat tidak benar dan salah. Karena dari Bawaslu sendiri pada saat kita belum memasuki tahapan, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Didik bahwa tahapan dimulai tanggal pertengahan Juni, kami Bawaslu Kabupaten Bantul sudah melakukan beberapa program kerja, terutama adalah untuk persiapan pengawasan tahapan pemilu 2024. Ada beberapa persiapan yang kita lakukan, diantaranya adalah persiapan dari sisi SDM itu sendiri. Dari sisi SDM yang ada di Bawaslu Kabupaten Bantul, tentunya kita harus meyakinkan bahwa kita siap atau ready untuk melakukan pengawasan dengan peningkatan kapasitas, dengan dilakukan BIMTEK, pelatihan-pelatihan, simulasi-simulasi yang berkaitan dengan apa yang menjadi ketugasan pengawas pemilu. Karena ketugasan pengawas pemilu itu tidak hanya sekedar melakukan pengawasan, tetapi juga melakukan proses penanganan pelanggaran maupun penyelesaian sengketa proses dalam setiap tahapan. Sehingga hal seperti itulah yang memang perlu SDM itu harus ada suatu BIMTEK atau simulasi khusus dalam melaksanakan kinerja, khususnya kinerja teknis untuk penanganan pelanggaran maupun penyelesaian sengketa. Kemudian persiapan kita yang lain di non tahapan, tentunya kita juga bagaimana bisa membangun koordinasi dan sinergitas kepada beberapa pihak, kepada stakeholder,
termasuk juga dengan ormas dan juga dengan perguruan tinggi. Dan harapannya apa yang sudah kita bangun sinergitas dan koordinasi itulah akan ada tindak lanjut dengan adanya nota kesepahaman, baik itu MOU maupun perjanjian kerjasama. Dan itulah yang sudah kita lakukan di Bawaslu Kabupaten Bantul. Sebelum non tahapan ini sudah ada beberapa pihak yang kita gandeng untuk kita lakukan kerjasama dengan menuangkan dalam legal formal, yaitu nota kesepahaman MOU maupun PKS. Kemudian tentunya kita juga mengisi program kerja di non tahapan ini dengan melakukan sosialisasi secara masif, karena sosialisasi yang kita lakukan ya sebagai antisipasi terhadap pelanggaran yang terjadi ataupun permohonan sengketa pada setiap tahapan. Mengapa kita sudah berani melakukan sosialisasi? Karena kami tetap mengacu kepada regulasi yang akan digunakan untuk pemilu 2024 itu kan masih menggunakan undang-undang yang sama dengan pelaksanaan pemilu 2019. Maka itulah yang kemudian kita akan sosialisasikan terlebih dahulu dari sisi undang-undangnya. Kemudian setelah memasuki tahapan, tentunya Bawaslu sudah sangat yakin dengan apa yang menjadi ketugasannya, yaitu untuk melakukan pengawasan tahapan itu sendiri. Dan tentunya apa yang menjadi strategi dari pengawas pemilu ini memang kita menggunakan berbagai metode. Metode yang digunakan kita salah satunya adalah dengan metode pengawasan langsung secara melekat. Wah, apa itu, Bu? Secara melekat ini ya kita mepeti Pak Didi selama melakukan proses kayak lem gitu ya, Bu. Ya, karena memang sebenarnya kan antara KPU dan Bawaslu ini kan memang satu rumpun dan satu keluarga, dan tentunya harus bisa bagaimana tetap membangun kekompakan, karena kita ini pada prinsipnya pada proses pelaksanaan pemilu itu tujuannya sama, untuk mensukseskan pelaksanaan pemilu itu secara asas penyelenggaraannya, yaitu asas luber jurdil kan, seperti itu, untuk menghasilkan pemimpin yang berintegritas. Itu sebenarnya sama, hanya bedanya ketugasan. Nah tentunya kita tidak perlu untuk ada gap bahwa ini Pak Didi adalah subjek dan ini yang melakukan pengawasan, tapi itu harus kita hilangkan, karena pada prinsipnya apapun yang kita lakukan dengan teman-teman KPU ini semata-mata adalah bagaimana kita bisa mengawal semua proses sudah sesuai dengan regulasi. Kemudian subjek hukum atau subjek pengawasan yang lain di luar teman-teman KPU tentunya ada partai politik, ada anggota partai politik, dan juga ada masyarakat pemilih, termasuk pihak-pihak yang diatur netralitasnya. Nah, itulah yang menjadi subjek kita dalam melakukan pengawasan pada masa tahapan ini. Meskipun kadang-kadang ada yang bertanya, kalau tahapan kayak gini kok Bawaslu mengawasi netralitas itu, terus apa yang diawasi kan, seperti itu? Karena kan ini belum kampanye, karena pemahaman masyarakat itu kan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang diatur netralitas itu kalau sudah tahapan kampanye. Padahal sebenarnya kan setiap tahapan itu ada potensi-potensi pelanggaran terkait dengan netralitas ini. Yaitu tadi Pak Didi sudah menyampaikan, saat ini teman-teman KPU melakukan pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan maupun kepengurusan, yang ini perbaikan ya Pak Didi kalau saat ini. Dan tentunya itulah yang menjadi fokus dari pengawas pemilu, bahwa di samping kita bicara yang teman-teman KPU melakukan pelaksanaan verifak, kita juga mengawasi apakah anggota partai politik yang didata oleh partai politik ini betul-betul mereka yang memang memenuhi syarat menjadi anggota partai. Karena kan ada beberapa pihak yang itu memang tidak diperbolehkan masuk menjadi anggota partai. Itu jelas ya fokus pertama. Kemudian di saat memang ada partai politik yang itu mencantumkan pihak-pihak yang diatur netralitasnya, kan otomatis itu harus oleh teman-teman KPU ya harus di TMS-kan, karena memang tidak memenuhi syarat. Nah, kemudian bagaimana kalau semisal di dalam suatu proses verifak dan yang diatur netralitasnya ini pada saat dilakukan verifak mengakui sebagai anggota partai, padahal jelas mereka adalah pihak yang harus netral. Nah, itulah yang menjadi potensi pelanggaran undang-undang lainnya, meskipun di tahapan kampanye ini belum terpenuhi apa yang menjadi unsur materialnya, tetapi dari sisi undang-undang lainnya ini sudah bisa terpenuhi. Terus kemudian tentunya pada masa tahapan ini Bawaslu Kabupaten Bantul juga sudah ada
pengawas pemilu kecamatan yang kita bentuk dan kita lantik pada tanggal 28 Oktober 2022, dan saat itu juga setelah kita berikan pembekalan, maka kemudian pengawas pemilu kecamatan ini sudah mulai melakukan pengawasan khususnya yang tadi disampaikan Pak Didi untuk tahapan yang verifikasi faktual. Begitu Mbak Widya. Baik. Untuk progresnya nanti bisa dikembangkan dengan apa yang bisa dipertanyakan Mbak Widya pada kami. Nah, tadi ada tahapan-tahapan termasuk pendaftaran dan juga verifikasi calon peserta pemilu 2024 ya Pak Didi ya. Ada juga kemarin beberapa berita yang seperti di highlight gitu. Ada pencatutan nama-nama ternyata bukan gitu, tapi merasa dicatut namanya kayak gitu ya Pak Didi. Kalau dibantu sendiri seperti apa Pak tahapan pendaftaran dan verifikasi calon peserta pemilu? Ya, jadi pendaftaran itu kan dilakukan di KPU Pusat ya. Jadi tanggal 1 sampai 14 Agustus itu KPU RI itu membuka pendaftaran untuk calon partai politik calon peserta pemilu. Jadi belum menjadi peserta pemilu. Nah, kemudian yang kedua, proses pendaftaran ini dan proses verifikasi ya, setelah mereka mendaftar, kemudian dilakukan proses verifikasi. Nah, proses verifikasi ini dilakukan dengan metode online dengan aplikasi yang namanya SIPOL ya, Sistem Informasi Partai Politik. Dan itu diberlakukan secara nasional begitu. Nah, kemudian partai politik yang sudah mendaftar di KPU Pusat, kemudian dan sudah dilakukan pemeriksaan melalui SIPOL itu, kemudian KPU daerah seperti KPU Kabupaten Bantul itu didelegasikan atau diminta untuk membantu KPU RI untuk melakukan ada dua hal yang kemudian dilakukan. Pertama verifikasi administrasi, yang kedua verifikasi faktual. Nah, pada saat verifikasi administrasi ini kemudian kita lakukan penelitian apakah kemudian anggota ini kesesuaian ya. Jadi kita mengecek kesesuaian dokumen keanggotaan yang diunggah oleh partai politik itu. Dari SIPOL kita cek dengan KTP-nya, kita cek dengan KTA-nya. Nah, kemudian setelah itu selesai baru kemudian kita verifikasi faktual. Verifikasi faktual itu KPU melakukan pengecekan status keanggotaan. Apakah mereka benar mengakui sebagai anggota partai atau tidak. Ini yang sampai dengan hari ini di masing-masing KPU Kabupaten Kota termasuk di KPU Bantul kita sedang melakukan itu. Namanya verifikasi faktual untuk perbaikan. Nah, yang konteks yang ditanyakan oleh Mbak Widya itu memang benar. Jadi KPU ini kan lembaga layanan ya. Salah satu yang kemudian kita buka layanannya, kita punya yang namanya info pemilu. Nah, nanti para pendengar semuanya bisa cek di infopemilu.kpu.go.id. Itu ada banyak layanan di situ. Salah satunya adalah layanan untuk mengecek apakah nama kita itu tercantum sebagai anggota partai atau tidak. Itu bisa online. Nah, nanti Mbak Widya pun bisa lah ya. Habis ini Pak. Nanti Mbak Widya nanti masuk anggota partai atau tidak gitu ya. Nah, itu cukup dengan memasukkan NIK ya. Jadi NIK dimasukkan, kemudian nanti dicek, diklik. Nanti kalau memang masuk maka kemudian tercantum si A ini masuk sebagai anggota partai. Nah, kalau memang yang bersangkutan itu bukan sebagai anggota partai, maka di infopemilu.kpu.go.id itu ada tanggapan masyarakat. Nah, silahkan nanti kalau merasa bahwa pendengar itu bukan merupakan anggota partai, isi saja di tanggapan masyarakat itu. Nanti tanggapan masyarakat itu akan terkoneksi dengan kami, dengan KPU daerah maupun dengan KPU RI. Nah, nanti KPU daerah yang kemudian akan melakukan mekanisme tindak lanjut dalam hal ini klarifikasi, baik klarifikasi ke yang bersangkutan maupun klarifikasi ke partai yang memasukkan itu. Kalau memang benar-benar tidak mengakui sebagai anggota partai politik, maka nanti akan ada semacam surat yang harus diisi, kemudian nanti akan kita kirimkan ke KPU RI. Nah, proses penghapusannya memang harus melalui KPU RI karena KPU RI harus berkoordinasi dengan partai. Karena yang memasukkan itu adalah partai. Jadi KPU tidak kemudian bisa secepatnya untuk menghapus itu karena kita ada proses. Ada proses dari KPU daerah harus naik ke KPU RI, kemudian KPU RI berkoordinasi dengan partai politik yang memasukkan. Jadi itu saya kira hal-hal yang nanti saya kira masyarakat juga perlu mengetahui ini. Dan
di info.pemilu.kpu.go.id itu banyak hal, termasuk para pendengar juga bisa mengecek apakah para pendengar ini sudah masuk sebagai sebagai daftar pemilih atau belum. Nanti bisa dicek juga. Jadi karena di situ ada sistem online yang bisa mengecek, misalnya Mbak Widya ini nanti tercatat di TPS mana, kemudian di kelurahan mana, itu muncul. Sekali lagi nanti dengan online. Oke. Kalau misalnya belum terdata, Pak, apa yang harus dilakukan? Ya, kalau belum terdata tentu ada 2 mekanisme ya. Mekanisme pertama tentu nanti bisa berkomunikasi dengan KPU setempat, atau yang kedua memang kalau ini kan proses pemutakhiran data pemilih untuk pemilu kan memang belum belum berjalan. Nanti tentu akan ada proses aktif ya, proses aktif dari Pak KPU yang kemudian akan melakukan pemutakhiran data pemilih door to door lagi itu. Tapi itu masih nanti di tahun 2023, di kurang lebih sekitar bulan-bulan Mei Juni lah ya. Itu nanti baru ada proses pemutakhiran data pemilih begitu. Jadi nggak usah khawatir, yang penting dipastikan punya KTPL ya, karena semuanya nanti basisnya adalah KTPL itu. Oke, termasuk juga mungkin di tahun 2024 sudah berusia 17 tahun gitu ya Pak ya, pemilih pemula. Ini misalnya juga masih bingung Pak, ini gimana besok ya cara memilihnya dan sebagainya. Oke, kita nanti akan bahas lagi terkait dengan pemilihan umum 2024 ini, pendengar Star FM. Kita ajak Anda untuk ikutan berdiskusi, langsung aja sampaikan pertanyaan di line WA kita di 0818621013, atau juga bisa ditulis di kolom komentar di akun Instagram kami @starjugjafm. Kita akan segera kembali. Pertama kali bertemu, terasa ada yang mengganggu. Ternyata kau coba curi hatiku. Kedua kali berjumpa, semua makin berbeda. Tiba-tiba kau nyatakan cinta. Ku harus bagaimana? Pantaskah kau untuk menjadi pilihanku? Buktikan bila memang kau sungguh-sungguh, bukan hanya janji manis yang ku mau. Buktikanlah, buktikan padaku. Oh, buktikan. Berulang kali kau katakan diriku yang kau inginkan, tuh kau jadikan wanita pujaan. Berulang kali ku katakan ku tak butuh hanya ucapan, ku beri kesempatan untuk buktikan. Ku harus bagaimana? Pantaskah kau untuk menjadi pilihanku? Buktikan bila memang kau sungguh-sungguh, bukan hanya janji manis yang ku mau. Buktikanlah, buktikan padaku. Oh, buktikan, buktikan, buktikan. Coba buktikan, buktikan, pantaskah kau untuk menjadi pilihanku? Buktikan bila memang kau sungguh-sungguh menjadi pilihanku. Buktikan bila memang kau sungguh-sungguh, bukan hanya janji manis yang ku mau. Buktikanlah, buktikan padaku. Pantaskah kau untuk menjadi pilihanku? Buktikan bila memang kau sungguh-sungguh, bukan hanya janji manis yang ku mau. Buktikanlah, buktikan padaku. Oh, buktikan, oh, buktikan. Dok, ini beritanya gimana sih? Kenapa ya Bun? Ini loh, ada berita online, antara judul dan isi kok nggak sama.
Oh alah, itu namanya clickbait Bunda. Kalau baca berita, langsung ketik aja harianjogja.com. Beritanya up to date, judulnya nggak clickbait, dan yang paling penting, narasumber beritanya terpercaya. Ini kok ada iklan toko bajumu, Ndok? Gimana caranya, Ndok? Langsung WA aja Bun di 081 779 991 500. Produk maupun jasa, pasang iklannya hanya di harianjogja.com. Harian Jogja berbudaya, menginspirasi dan terpercaya. Akhir tahun mau kemana nih? Liburan di Indonesia atau luar negeri? Bisa banget! Batik Air sebagai Indonesia Full Service Airline menawarkan banyak rute domestik ataupun internasional. Dari Jakarta atau Bali, Anda bisa terbang ke India, Tokyo, Osaka, Taipei, Singapura, Bangkok, Kuala Lumpur, Melbourne, dan Sydney. Dalam rangka 10 tahun Batik Air ada diskon besar-besaran loh. Dapatkan diskon menarik untuk pembelian tiket domestik hingga internasional. Buruan, kunjungi stand Batik Air di Jogja City Mall dari tanggal 25 sampai 27 November 2022. Untuk info lebih lanjut, cek juga website batikair.com atau download mobile apps Batik Air di Play Store dan App Store. Tentunya untuk dapatin harga menarik ya. Sampai jumpa dalam penerbangan Batik Air. 101,3 Star FM Inspiring Sound. Masih di Bincang Spesial pendengar Star FM bersama dengan KPU Kabupaten Bantul dan juga Bawaslu Kabupaten Bantul pendengar. Tadi sudah disinggung atau disampaikan banyak sekali informasi ya terkait dengan tahapan-tahapan pemilu. Kemudian saat ini KPU itu sedang punya hajat besar karena sedang memverifikasi itu tadi ya calon peserta pemilu 2024. Nah, untuk Bawaslu sendiri ini Bu Lina yang menjadi konsen Bawaslu di tahun 2024 ini, pemilu 2024 ini apa? Mengingat kemarin juga pasti sudah punya banyak data ya Bu terkait dengan pemilu 2019. Terima kasih Mbak Widya. Jadi kalau kita bicara konsen, yang tadi saya sebut dan saya sampaikan tugas Bawaslu yang kalau dirangkum secara keseluruhan itu kan ada 4 ya. Ada pengawasan, ada pencegahan, ada penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses. Ini sebenarnya itulah yang menjadi poin konsen kita dalam pelaksanaan ketugasan. Karena masing-masing ketugasan itu tentunya ada penerapan kinerja tersendiri. Mengapa kita menyampaikan terkait dengan pencegahan? Karena memang kita punya tujuan dari apa yang menjadi proses pengawasan ini tidak hanya semata-mata untuk bagaimana kita hanya mengawasi terus kemudian setelah mengawasi kita kalau itu ada pelanggaran kita akan diamkan, tidak. Tetapi pencegahan itulah yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Karena slogan Bawaslu saat ini kan memang setelah kita melakukan pengawasan maka pencegahan harus jalan. Jadi situlah nanti potensi pelanggaran maupun sengketa proses itu tidak terjadi, sehingga kan ada kesinambungan, ada keterkaitan terkait dengan apa yang menjadi kinerja dari Bawaslu. Nah tentunya untuk yang pencegahan inilah yang ini menjadi konsen kita yang pertama, karena nanti step by step seperti apa kalau kita bicara pencegahan yang menjadi tugas kewenangan Bawaslu. Yang nomor 1 yaitu tadi pencegahan itu ada sosialisasi kepada seluruh pihak, tidak hanya kepada calon peserta pemilu tetapi juga kepada stakeholder, kepada masyarakat pemilih, kepada ormas, toga dan lain sebagainya. Ini memang sasaran kita untuk kita lakukan sosialisasi, dan output yang nanti kita akan mintakan atau kita akan dapatkan adalah mereka paham terhadap apa yang menjadi regulasi yang berlaku dalam proses pemilu. Sehingga kalau mereka paham, otomatis mereka tidak menjadi subjek hukum yang akan melakukan pelanggaran. Karena apa? Tolok ukur keberhasilan pemilu berintegritas ini adalah pemahaman terhadap regulasi terhadap semua pihak. Kalau itu tidak ada pelanggaran, berarti kita bisa masuk kepada kategori pemilu yang berintegritas. Kemudian yang berikutnya tentu saja adalah konsen pengawasan. Konsen pengawasan ini ya itu tadi sudah saya sampaikan, setiap tahapan maupun sub tahapan. Karena kan ada tahapan yang sifatnya itu umum dan ada itu yang kemudian sub-subnya. Itu kita selalu ada untuk melakukan pengawasan dengan cara melekat. Termasuk juga pengawasan yang tidak langsung, karena pengawasan langsung dan tidak langsung. Yang tidak langsung
kita juga melakukan pencermatan data. Kalau tadi Pak Didi menyampaikan bahwa ini juga sudah masuk kepada irisan tahapan pemutakhiran data pemilih, maka disitulah nanti Bawaslu melakukan konsen pengawasan dengan pencermatan tidak langsung terkait dengan data-data yang berkaitan dengan data pemilih maupun daftar pemilih. Nah, kemudian tentunya konsen kita, di samping kita melakukan pengawasan dengan cara langsung dan tidak langsung itu, kita juga melakukan suatu konsen untuk bagaimana pengawas pemilu di semua jajaran tingkatan yang saat ini ada di pengawas pemilu kecamatan itu paham betul, tahu betul terhadap hasil pengawasan. Kalau memang itu dilakukan pencegahan ternyata ada dugaan pelanggaran, mau dikemanakan dan seperti apa nanti prosesnya kalau kita bicara penanganan pelanggaran. Disitulah kita baru konsen untuk memberikan BIMTEK secara detail kepada pengawas pemilu kecamatan dan jajarannya, termasuk kepada staf. Nah, dari apa yang menjadi materi kita itu tidak hanya sekedar mempelajari peraturan, tetapi juga kita akan praktekkan secara simulasi bagaimana membedah unsur pasal, menyusun kajian, bagaimana kemudian kita akan merekomendasikan seperti apa bedah pasalnya. Itulah yang kita baru lakukan untuk konsen dari sisi penanganan pelanggarannya. Kemudian sama dengan penyelesaian sengketa proses, kita juga menggunakan metode yang seperti itu untuk penyiapan SDM-nya. Termasuk yang sekarang ini juga sudah dilakukan konsennya ya di Sentra Gakumdu. Kita kan ada Sentra Gakumdu ya. Sentra Gakumdu ini adalah untuk melakukan proses penanganan pelanggaran khususnya pidana pemilu. Karena dalam setiap tahapan pemilu itu ternyata kan ada pasal-pasal yang mengarah kepada dugaan pelanggaran pidana. Sehingga Sentra Gakumdu itu harus sudah ada sejak tahapan itu juga sudah muncul kan, seperti itulah. Kemudian kita saat ini baru konsen dengan bagaimana kita melakukan pembedahan unsur pasal khusus pidana, supaya nanti kalau semisal pencegahan tidak diindahkan atau memang tidak ditaati, ternyata kemudian ada pelanggaran pidana, maka disitulah kita sudah siap untuk melakukan proses dari sisi penanganan pelanggaran pidana pemilu. Itu konsen dari Bawaslu, Mbak. Jadi 4 ini memang menjadi konsen kita, dan terkait dengan penerapannya tentunya adalah sangat luas karena masing-masing komisioner itu kan membidangi Kordip, dan Kordip itulah yang kemudian mengembangkan apa yang menjadi program kerja masing-masing. Begitu Mbak Widya. Banyak ya konsennya. Wah, ya, ada 4 tadi, tapi kalau dijabarkan itu luar biasa ya tugasnya. Termasuk juga KPU ya. Ini ada pertanyaan dari Pak David. Mengingat kemarin ini petugas banyak yang tumbang. Nah, kira-kira ada kebijakan khusus nggak KPU Bantul supaya petugas tidak tumbang saat tugas seperti pemilu sebelumnya? Ya, terima kasih Pak David ya. Memang pengalaman pemilu serentak 2019 banyak hal yang salah satunya adalah terkait dengan banyak penyelenggara kita yang ada yang sakit, ada yang kemudian meninggal begitu. Nah, tentu ini menjadi evaluasi besar dan ini menjadi evaluasi secara nasional begitu. Pasca pemilu 2019 itu sudah ada penelitian secara ilmiah yang dilakukan oleh beberapa fakultas yang ada di UGM, termasuk salah satunya Fakultas Kedokteran. Nah, salah satu yang kemudian menjadi rekomendasi adalah bahwa banyak penyelenggara yang kemudian sakit dan meninggal itu punya penyakit komorbid. Banyak punya penyakit komorbid. Nah, ini yang kemudian saat ini sebenarnya tidak hanya untuk pemilu 2024 saja, tapi untuk pilkada atau pemilihan kepala daerah 2020 kemarin sudah mulai dilakukan beberapa perbaikan. Nah, secara konkret yang sudah dilakukan dan akan dilakukan secara terus-menerus oleh KPU adalah melakukan screening secara ketat ya terkait dengan kondisi kesehatan para penyelenggara kita. Misalnya hari-hari ini, Mbak, hari-hari ini kan mulai tanggal 20 sampai 29 November ini kan ada pendaftaran PPK, panitia pemilihan kecamatan ya. Nah, itu salah satu syaratnya adalah surat keterangan sehat dengan melampirkan 3 pemeriksaan. Pertama gula darah, yang kedua kolesterol, dan yang ketiga tekanan darah. Itu pemilu-pemilu sebelumnya tidak ada. Tidak ada. Ya, ini hal yang baru. Karena apa? Ya, ini kan sebenarnya potensi untuk masuknya penyakit-penyakit
tindak lanjut dari ini 3 hal ini kan banyak penyakit turunannya. Ada yang jantung, ada hipertensi, ada diabetes, macam-macam. Dan ternyata memang dari studi ilmiah Fakultas Kedokteran dan beberapa fakultas di UGM memang itu yang kemudian menjadi trigger untuk kemudian sakit ya. Meskipun tentu ada banyak faktor ya, tapi triggernya salah satunya itu. Nah, itu dari salah satu screening bahwa kita melakukan screening dari sisi kesehatan. Hal lain yang sudah coba kita, ini secara nasional ya, saya berbicara nasional karena pemilu ini kan sifatnya nasional. KPU Bantul hanya menjadi bagian kecil saja. Hal yang kemudian sudah dilakukan adalah upaya untuk kemudian menyederhanakan sistem yang ada di TPS begitu. Konkret yang kita temui bahwa memang ada banyak formulir di TPS yang diisi oleh penyelenggara kita. Nah, tentu KPU dalam hal ini KPU RI tentu nanti sudah mengarah pada sistem berbasis aplikasi juga nanti untuk mekanisme proses penghitungan. Nah, ini bagian yang kemudian sedang diupayakan oleh KPU RI tentu, dan kemarin sebenarnya di Pilkada 2020 sudah sistem itu sudah diuji coba yang namanya Sirekap ya, sistem informasi rekapitulasi suara. Nah, harapannya tentu nanti sistem ini bisa dikembangkan, disempurnakan sehingga di pemilu 2024 itu bisa dijalankan. Kalau itu berjalan dengan baik, itu akan sangat membantu tugas-tugas, terutama yang kita pikirkan adalah teman-teman KPPS, yang itu adalah paling ujung ya. Paling ujung tombak ya, bukan ujung tombok loh ya Mbak. Jangan sampai tombok. Jangan sampai tombok kan. Tapi ujung tombak dari proses penyelenggaraan pemilu ini kan KPPS. Jadi ya harapannya disitulah nanti KPPS ini yang benar-benar akan kita perhatikan. Ya. Oke, ada evaluasi akhirnya dan dicantumkanlah syarat-syarat. Jadi jangan kaget ketika ingin menjadi anggota PPK. Loh, ada syarat ini ternyata ya. Dan ada satu lagi untuk KPPS ya. KPPS itu ada syarat, bahasanya diutamakan ya. Diutamakan di bawah 55 tahun. Oke. Untuk KPPS ya. Itu syarat yang baru juga, norma yang baru ya. Norma yang baru diutamakan di bawah 55 tahun. Hal ini tentu bagian dari evaluasi juga dari pemilu serentak 2019 yang lalu. Oke, begitu, Mbak. Siap. Sudah banyak yang dievaluasi, akhirnya ada kebijakan baru juga termasuk itu tadi. Jadi kita harapkan semoga tidak ada ya Pak ya, anggota atau penyelenggara yang sakit atau meninggal dunia karena kelelahan nih menjadi penyelenggara pemilu gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, terima kasih. Apa program untuk menjaring pemilih pemula? Nah, ini juga pasti jadi concernnya Pak Didi juga gitu ya. Kita tahu bahwa 2019 kemudian ke 2024 pasti banyak data yang baru ya Pak ya. Potensi. Nah, ini bagaimana nih Pak potensinya untuk menjaring pemilih pemula? Iya, terima kasih. Ini pertanyaannya bagus sekali. Iya. Jadi memang potensi pemilih pemula ini cukup besar ya. Dan KPU Bantul, saya kira juga Bawaslu gitu ya, menaruh perhatian besar ya terhadap pemilih pemula ini. Hal yang konkret yang sudah kita lakukan itu, kita ada kegiatan yang namanya pemilihan ketua OSIS. Pemilihan ketua OSIS, dan itu serentak se-Kabupaten Bantul. Kemarin belum lama, bulan November awal kita melantik ya. Sebenarnya Pak Bupati pada saat itu kita kerjasama dengan pemerintah kabupaten untuk melantik ketua OSIS hasil pemilu serentak. Jadi Mbak Widya dan para pendengar, KPU Bantul ini sudah punya kegiatan yang namanya pemilihan ketua OSIS serentak, dan itu sudah dimulai kalau pemilosnya sejak 2011. Dan itu luar biasa potensi pemilih pemulanya. Kemarin kalau yang kita catat ada sekitar 60.000 siswa. Wah, mulai dari ya, banyak itu jenjang SMK, SMA, MA sampai dengan pra pemilih pemula itu sudah kita garap, anak-anak SMP dan MTS. Wow. Itu sudah kita kenalkan dengan proses tahapan-tahapan pemilu, Mbak Widya. Jadi anak-anak ini, pemilos ini memang kita setting atau kita bangun tahapannya seperti pemilu. Jadi ada pemutakhiran data pemilih, ada pencalonan, ada kampanye, ada pemungutan penghitungan suara, sampai ada penetapan calon terpilih. Jadi tahapannya itu persis sama dengan pemilu. Nah, ternyata punya dampak positif ya. Dampak positifnya ternyata di pemilu 2019 kemarin
banyak yang kita temui penyelenggara itu yang masih anak-anak muda, dan ternyata memang ketika mereka kita tanya ya mereka juga punya pengalaman di sekolah menjadi panitia pemilos. Jadi saya kira pemilos ini miniatur demokrasi. Yeah. Miniatur demokrasi, investasi demokrasi ala KPU Bantul lah ya. Okay. Investasi demokrasi ala Bantul untuk menyiapkan pemilih-pemilih pemula sehingga mereka siap tidak hanya sebagai pemilih, tapi mereka siap juga sebagai penyelenggara. Dan ketika mereka menjadi kandidat calon ketua OSIS, mereka menjadi kandidat yang berintegritas ya. Karena apa? Karena mereka siap kalah siap menang gitu. Dan tidak ada politik uang gitu ya di pemilu itu. Jadi pembelajaran demokrasinya sangat mengena gitu. Kita harapkan ya teman-teman pemilih pemula hasil pemilu ini bisa menjadi generasi-generasi baru yang memperbaiki proses demokrasi meskipun hanya di lingkup Bantul ya, tapi kita berharap itu menjadi inspirasi bagi kabupaten kota yang lain. Yes, tentu aja Pak, ini luar biasa juga ya. Menjaring pemilih pemula dengan kegiatan yang memang sangat dekat, yaitu pemilihan ketua OSIS ya kan Pak. Kita tahu kalau pemilihan ketua OSIS tuh seperti apa dulu. Ditunjuk mungkin dulu. Ditunjuk dulu ya, karena waduh jadi ketua OSIS tuh kayak gimana gitu. Jadi emang sekarang anak-anak muda, adik-adik kita nih sudah sangat ini ya Pak, sudah sangat semangatnya luar biasa. Kemudian menunjukkan sikap demokratis yang juga bagus juga gitu ya Pak ya. Kita harapkan nantinya juga adik-adik ini bisa menjadi penyelenggara atau juga bahkan bisa menjadi calonnya nih nanti ketika besar ya. Oke. Oh ya, pertanyaan selanjutnya juga terima kasih di 5858 untuk mengurangi polarisasi di masyarakat khususnya di Bantul, apa upaya dari KPU Kabupaten Bantul? Iya, kebetulan kita punya program juga dengan Kesbangpol ya Bu Lina ya. Kita Kesbangpol itu ada dialog politik ya. Ada dialog politik, kita kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Bantul. Tentu pesan-pesan yang kita sampaikan itu adalah pesan-pesan bahwa pertama tentu berbeda pilihan itu hal yang biasa. Iya kan, dalam sebuah proses demokrasi. Tapi kemudian perbedaan pilihan itu jangan kemudian menjadi muara konflik yang berkepanjangan. Itu selalu kita pesankan ya. Kita selalu pesankan ke masyarakat, dan dialog politik itu sangat intensif ya, baik itu KPU maupun Bawaslu ke desa-desa gitu ya. Kita sampai ke bawah begitu ya. Tentu pengalaman polarisasi 2019 kita tidak ingin ulang lagi begitu ya. Sehingga kita mulai dari kelurahan-kelurahan itu selalu kita sampaikan bahwa perbedaan pilihan itu biasa, tapi ya setelah dari coblosan itu seharusnya semuanya selesai gitu. Jangan kemudian dibawa di masyarakat kembali rapat RT gitu kan, di arisan-arisan gitu ya, pengajian sampai itu jangan sampai lah. Jadi namanya perbedaan itu biasa, tapi namanya demokrasi ya, kalah menang itu biasa. Tapi tentu mungkin awalnya sakit ya, tapi itu kan proses ya. Kemudian bagaimana kemudian bisa berproses kembali untuk kembali membangun bersama-sama. Nah ini selalu kita sampaikan. Jadi demokrasi itu dalam hal kalah menang biasa, perbedaan itu biasa, tapi kemudian harus membangun kebersamaan. Itu kita sampaikan ke masyarakat ya. Kemudian tentu yang kedua yang selalu kita sampaikan bahwa politik itu memang pemilu itu kontestasi, arena konflik ya, tapi konflik yang dilembagakan. Ya. Sehingga dengan pemilu itu seharusnya menjadi sarana integrasi, bukan kemudian sarana disintegrasi. Nah, ini kan kadang-kadang kita salah persepsi ke situ kan. Harusnya pemilu itu menjadi sarana integrasi, ya, tidak menjadi disintegrasi. Nah, harapan kita selalu itu kita sampaikan bagaimana para tokoh-tokoh ini, ya, terutama kalau di Bantul ya para tokoh-tokoh partai politik di Bantul untuk kemudian menjadi ruang pemilu itu bagaimana menjadi ruang untuk integrasi masyarakat kita. Itu selalu kita sampaikan. Paling enggak melalui dialog-dialog politik itu kita sudah berjalan, Mbak. Yes, jangan sampai hanya karena pilihan yang beda terus jadi dendam gitu ya Pak ya. Dibawa kemana-mana terus. Nah, kalau untuk Bawaslu sendiri, apakah ada keterlibatan untuk masyarakat akhirnya mengawasi Bu jalannya pemilu 2024 nanti? Matur nuwun Mbak Widya. Sebelum saya menjawab itu tentunya saya akan menyambung dulu dengan yang tadi disampaikan Pak Didik ya. Untuk kalau Pak Didik bagaimana menjaring pemilih pemula dari sisi
KPU, kita bagaimana menjaring pemilih-pemilih dari sisi Bawaslu, karena ini nanti juga ada kaitannya dengan nanti yang akan saya jawab keterlibatan masyarakat. Nah, untuk Bawaslu sendiri tadi juga sudah saya sampaikan dari masing-masing konsen itu kan ada yang di pencegahan itu. Tentunya salah satu hal yang kemarin sudah kita lakukan adalah bagaimana kita menggandeng khususnya adalah pemilih pemula ini untuk kita berikan sosialisasi dalam rangka memberikan pemahaman bahwa pemilih pemula ini nanti akan kita minta perannya untuk menjadi pengawas partisipatif. Dan setidaknya setelah menjadi pengawas partisipatif tentunya akan ikut mensosialisasikan apa yang menjadi ketugasan dari pengawas pemilu, termasuk tentang regulasi pasal larangan dan juga sanksi yang bisa di breakdown kepada keluarga terdekat ataupun kepada masyarakat di wilayah sekitarnya. Kemudian kita juga dari pemilih pemula itu berharap bahwa mereka menjadi pemilih yang berintegritas. Arti pemilih berintegritas ini tidak hanya pemilih itu datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya, tetapi juga mereka itu tahu, cerdas terhadap apa yang menjadi tujuan mereka datang ke TPS. Karena jangan sampai juga pemilih pemula ini bisa dipengaruhi dengan apa yang dinamakan kepentingan kelompok tertentu, sehingga nanti mereka akan menggunakan hal-hal yang itu sebenarnya tidak diperbolehkan atau sudah diatur di dalam regulasi, itu memang dilarang. Seperti contoh misal menerima suatu proses dengan praktek politik uang untuk memilih calon tertentu, sehingga hanya dengan diiming-imingi uang berapa puluh ribu atau mungkin 100.000, mereka kemudian berbondong-bondong ke TPS karena hanya itu yang menjadi tujuannya, bahwa nanti setelah milih akan mendapatkan uang. Tetapi tidak itu, kemudian Bawaslu hadir untuk menggandeng pemilih pemula agar mereka ini menjadi pionir di masyarakat, supaya nanti ada di garda terdepan untuk melawan dan menolak politik uang. Itu konsen kita untuk pemilih pemula. Kemudian terkait dengan sedikit saya singgung yang Pak Ketua KPU Pak Didi menyampaikan bahwa saat ini memang sudah proses pembentukan badan ad hoc PPK dan PPS, yang tadi juga disampaikan antisipasinya seperti apa supaya nanti tidak berjatuhan korban seperti yang 2019. Maka disitulah memang pengawas pemilu juga punya ketugasan untuk melakukan pengawasan pada proses pembentukan badan ad hoc yang saat ini dilakukan oleh teman-teman KPU, dan itu jelas diatur di samping di Undang-Undang 7 2017 juga di Perbawaslu 5 2022, khususnya di pasal 5 ayat 3. Di situ memang kita diberi amanah untuk melakukan pengawasan pembentukan badan ad hoc ini. Nah, tujuan pengawasan kita tentunya ya tadi menindaklanjuti yang tadi juga disampaikan Pak Didi, ada syarat-syarat yang tadi harus menyertakan surat keterangan dokter pun dan detail, tidak hanya kalau kemarin mungkin hanya cukup surat keterangan sehat kok ya Pak J, tapi saat ini harus ada hasil gula darah sama kolesterol itu yang sehat, dan juga tensi mungkin ya Pak ya. Nah, tentu itulah yang akan kita kawal untuk bagaimana nanti ke depan apa yang menjadi evaluasi kemarin pada saat pemilu 2019 terkait dengan ada beberapa yang itu menjadi korban terhadap proses yang memang membutuhkan suatu tenaga pikiran yang terforsir, maka itu tidak terjadi, itu adalah ikhtiar. Nah, kemudian terkait dengan apa yang tadi ditanyakan Mbak Widya, sampai sejauh mana misalnya Bawaslu untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan, ya itulah termasuk salah satu konsen di Koordinasi Pencegahan, bahwa kita memang salah satu kewajiban Bawaslu, karena ini memang di Undang-Undang 7 kan memang diatur ya pada pasal 448 ini kan memang untuk peran serta masyarakat dalam suatu proses pemilu, termasuk di dalamnya adalah pengawasan, ini harus ada, karena yang namanya proses pelaksanaan pemilu ini tidak hanya dibebankan kepada penyelenggara pemilu, dalam hal ini adalah KPU dan Bawaslu, tetapi justru aktor utama itu kan masyarakat pemilih. Sehingga masyarakat pemilih yang harus merasa handar beni atau merasa bertanggung jawab bahwa mereka lah yang nanti akan menjadi penentu akhir untuk bagaimana proses pemilu itu akan dilaksanakan. Kalau kita bicara pemilu yang demokratis dan berintegritas, ya masyarakat lah yang nanti akan menentukan. Apabila ada suatu proses yang itu mengarah kepada kepentingan tertentu dari sisi peserta pemilu yang ingin mempengaruhi dengan cara yang tidak benar, di saat masyarakatnya, peran masyarakat itu sudah ada di situ untuk kontrol, maka tidak akan pernah terjadi apa yang dinamakan terutama adalah politik uang. Nah, itulah Mbak, ada satu PR kalau kita bicara
kualitas demokrasi yang seperti apa yang harus kita harapkan, ya disitulah nanti masyarakat harus menjawabnya. Begitu Mbak Widya. Betul, karena suara kita tidak bisa dibeli dengan uang gitu ya. Kita harus jadi pemilih yang berintegritas. Terakhir ini harapan dan juga pesan kepada pendengar Star FM untuk kita besok di pemilu 2024, Pak Didi, monggo. Baik, terima kasih Mbak Widya. Jadi tahapan pemilu itu ada 11 tahapan. Tentu salah satu kunci kesuksesan adalah partisipasi masyarakat. Sehingga pada kesempatan yang baik ini saya mengajak kepada masyarakat dan para pendengar semuanya, dimanapun Anda berada, gitu, untuk berpartisipasi berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan yang dilaksanakan oleh KPU, begitu ya. Karena salah satu kunci sukses sekali lagi itu adalah partisipasi. Demokrasi itu tidak akan berjalan tanpa ada partisipasi. Sehingga partisipasi ini menjadi kunci kesuksesan penyelenggaraan pemilu. Saya kira itu saja. Oke. Terima kasih Pak Didi selaku Ketua KPU Kabupaten Bantul, juga Ibu Harlina Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul. Kita harapkan semoga pesta demokrasi ini berjalan dengan lancar ya, tidak ada satu halangan. Pokoknya jangan lupa pendengar Star FM untuk ya mencoblos memilih ya kan di tanggal 14 Februari 2024. Sekali lagi marilah kita menjadi pemilih yang berintegritas karena suara kita tidak bisa dibeli dengan uang. Saya Widya Pradipta pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih Mbak Widya. Terima kasih Anda sudah bergabung dalam program Bincang Spesial Star FM